Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raffi Ramadan Azwardi dengan NIM G002531 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan inhal anatomi. Yang pertama, ada Bapak Supriyadi, 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 45 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, pertanyaannya, jelaskan struktur eksternal core. Jadi struktur eksternal core yang pertama ada atrium dexter, ventricular dexter, ventricular sinister. Jadi bayangin jantung tuh kayak sebuah kerucut yang posisinya tuh lebih eh, apa ya, di tengah dada tapi sedikit miring ke kiri. Di bagian luarnya jantung tuh punya beberapa sisi. Ada sisi depan sama sisi yang ada paru-paru. Nah, sisi yang menghadap paru-paru di kanan dan biasa yang sisi bawah itu menempel ke diafragma. Di dalamnya ada 4 ruang, dua atrium kanan sama dua ventrikel di bawah dari luar. Nah, kita bisa melihat apa ya, pembuluh darah besar kayak aorta, terus eh, aorta membawa darah ke seluruh tubuh, terus ada vena cava ini, terus sama eh, jadi ada aorta, ada vena cava. Aorta kan yang membawa darah ke seluruh tubuh, sedangkan vena cava itu yang apa ya, mengembalikan masuknya aliran darah kembali ke jantung. Sama, jadi struktur ini fungsinya buat membentuk rangka luar yang melindungi jantung dan juga mendukung fungsi pompanya. Next, jelaskan struktur internal core. Oke, yang pertama ini di sini ada struktur interna. Di dalam struktur interna ada apa aja sih? Jadi bagian halus ada sinus venerum cavum, di bagian kasar ada musculus pectinati, bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis dan sulcus terminalis. Kalau crista terminalis itu bagian dalam. Nih, bagian ini crista terminalis nih. Bagian luarnya itu sulcus terminalis. Terus ada fossa ovalis, ada eh, limbus fossa ovalis juga. Itu biasanya dari obliturasi foramen yang berada di septum intratrial. Sama ada ostium uh, arteri vena dexter, ostium sinus coronarius, sama ostium vena cava inferior. Nah, dari yang vena cava superior dulu dimuarai oleh ostium vena cava superior. Vena cava inferior dimuarai oleh ostium vena cava inferior. Terus sinus coronarius itu dimuarai oleh ostium sinus coronarius sama vena cordis minimi. Jadi dari gambar ini kan kita bisa melihat ada atrium kanan secara detail. Terus atrium ini kan menerima darah dari tubuh melalui vena cava ini, vena cava superior dan vena cava inferior. Di bagian halus kita punya sinus venarum cavarum yang menerima darah. Di bagian kasar ini ada otot-otot kecil yang disebut musculus pectinate. Jadi dua bagian ini dipisahin oleh crista terminalis atau atrium kanan juga punya fossa ovalis yaitu bekas foramen ovale dari janin. Yang terus sekarang kan udah ketutup. Terus di bagian bawah ada ostium vena cava inferior. Tempat darah dari vena cava masuk. Jadi atrium kanan berperan sebagai ruang penerima darah, mempersiapkan ini kan fungsinya buat mempersiapkan darah itu agar dipompa ke ventrikel kanan. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga ada jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Oke, jadi di sini eh mana sih? Nah, ada 4 bangunan penting nih. Ada valvula trunci pulmonalis, valvula aorta, valvula atrioventriculis dextra, sama valvula atrioventriculis sinistra. Jadi gambar ini kan nunjukin katup-katup jantung atau valvul yang berfungsi buat eh, mengatur aliran darah di dalam jantung. Di tengah kita ngeliat ada 4 katup utama. Pertama ada vulva trunci pulmonalis. Dari eh, ini dia yang pertama kali menerima aliran darah. Itu ada di vulva truncipulmonalis yang mengatur darah dari ventrikel kanan ke paru-paru kedua atau vulva aorta yang mengatur darah dari ventrikel kiri ke aorta. Nih, ya. Terus ada valva atrioventricularis dextra. Ini valva ventricularis dextra atau bisa disebut sebagai valva tricuspid.
di kanan dan valva atrioventricularis sinistra atau katup mitral nih. Yang kiri di dextra yang kanan disebutnya valva tricuspid, sedangkan yang kiri atau sini sering disebutnya valva mitralis. Oke. Nah, yang mengatur aliran darah antara atrium dan ventrikel mereka nih, mengatur aliran darah antara atrium dan juga ventrikel. Jadi katup-katup ini membuka dalam bentuk kayak apa ya, kayak pintu gitu loh. Nah, terus mastiin buat darah mengalir ke satu arah dan mencegahnya kembali. Jadi pintunya tuh kayak pintu yang gini loh, gitu. Jadi biar kan misalkan tekanan darah kan dari yang tinggi ke rendah. Kan misalkan dari eh, valva truncipulmonarisnya nih, kan darah masuk, udah penuh, nanti dia kan kayak gini, terus kan nanti kebuka. Nah itu si katupnya tuh apa ya, berfungsi buat mengatur agar si darah tuh nggak balik lagi ke valva truncipulmonalis. Tuh, jadi buat memastikan darah mengalir ke satu arah dan mencegahnya kembali. Dengan demikian, jantung bisa memompa darah secara efisien, jadi bisa ke paru dan ke seluruh tubuh. Nah, terus katup jantung tuh kayak pintu satu arah ya tadi. Jadi pas eh, atrium kontraksi, katup atrioventrikular, ini atrioventrikular di kiri, ini membuka. Jadi darah kan mengalir ke ventrikel. Jadi dari yang ini kanan sini ke ventrikel bawah. Nah, terus pas si ventrikelnya penuh, katup ini nih nutup. Tutup. Lalu ventrikelnya kan kontraksi. Pas itu katup semilunaris di aorta ini, di aorta ada katup semilunaris ya kan, tuh katup valvula semilunaris dextra sama semilunaris sinistra. Ini ngebuka, jadi memompa darah ke aorta dan paru-paru. Pas ventrikel relax, pas ventrikelnya relax, katup semilunaris itu nutup, jadi darah nggak kembali, dan juga mekanisme ini mastiin darah mengalir ke satu arah, menjaga efisiensi pompa jantung. Oke, lanjut. Mekanisme katup ini sangat terkait dengan siklus sistol sama diastol. Pas, pas diastol, ya diastol, atrium dan ventrikel tuh relax. Katup atrioventrikular terbuka hingga darah mengalir ke ventrikel. Lalu pas sistol, ventrikel berkontraksi, katup atrioventrikular menutup dan katup semilunaris membuka. Jadi memompa darah ke aorta dan paru-paru. Jadi setiap siklus katup bekerja sinkron dan kontraksi dan relaksi memastikan aliran darah yang teratur. Sama bunyi loop pada jantung itu berasal dari penutupan katup. Bunyi loop biasanya terjadi pas katup atrioventrikular ini menut yaitu katup mitral dan trikuspid menutup setelah darah masuk ke ventrikel. Lalu bunyi dup terjadi saat katup semilunaris ini eh, sama katup aorta dan pulmo ini menutup setelah darah dipompa keluar. Jadi siklus sistol dan diastol itu di mana katup bergantian membuka penutup menciptakan bunyi khas jantung yang kita dengar lup tup. Itu karena bunyi apa si katup-katup jantung ini membuka dan menutup. Oke, mungkin segini aja eh, pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.